Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, mengakui kerusakan. Jalan pertama untuk bangkit. Kadang, yang paling menyakitkan bukan luka dari orang lain, tapi luka yang kamu tutupi sendiri. Bukan karena nggak tahu cara nyembuhinnya, tapi karena kamu udah terlalu terbiasa pura-pura nggak apa-apa. Kamu berdiri tiap hari, senyum di tempat kerja, ngobrol seolah nggak ada beban. Tapi dalam diam, kamu tahu, ada bagian dalam dirimu yang remuk. Dan yang lebih rumit, kamu nggak tahu mulai dari mana buat memperbaikinya. Sebelum kamu bangun kembali, sebelum kamu susun ulang fondasi hidupmu, kamu harus jujur dulu soal puing-puingnya. Yang rusak, yang retak, yang kamu sembunyikan rapi demi terlihat stabil. Dan iya, bisa jadi kamu takut. Takut dianggap lemah. Takut dilihat orang sebagai kegagalan. Tapi mungkin kamu lupa, berani ngaku luka, itu justru langkah yang paling kuat. Karena nggak semua orang sanggup ngaca dan bilang, "Gua hancur." Mungkin kamu lebih sering sibuk ngejaga citra kuat daripada berusaha pulih. Dan anehnya, dunia seakan lebih menghargai orang yang kelihatan tahan banting daripada yang berusaha jujur dengan lukanya. Tapi gini, kamu bisa aja terus ngelap kaca, berharap refleksimu kelihatan bersih. Tapi kalau kaca itu retak, berapa lama kamu bisa tahan berpura-pura sampai pantulanmu sendiri berubah jadi asing? Rasanya seperti hidup di dua dunia. Satu versi yang kamu tunjukkan, satu versi yang kamu sembunyikan. Dan makin lama kamu sembunyi, makin besar rasa asing itu. Kamu pernah ngerasa malu dengan bagian terdalam dirimu yang paling kamu sembunyikan? Yang mungkin cuma muncul di tengah malam, waktu kamu nggak bisa tidur dan satu-satunya suara yang kedengeran cuma suara hati kamu sendiri? Itu bukan kelemahan, itu pengingat bahwa kamu masih punya sisi yang butuh dipeluk, bukan disangkal. Bisa jadi kamu udah terlalu sering ngasih alasan, "Ya, ini bagian dari proses." Tapi proses apa yang bisa sembuh kalau kamu nggak pernah duduk diam dan bilang, "Gue capek nyembunyiin ini." Dan parahnya, kita hidup di lingkungan yang lebih cepat ngasih label lemah daripada manusiawi. Dimana kalau kamu jujur soal kejatuhanmu, reaksi pertama bukan dukungan, tapi gumaman. Pantas aja. Padahal, kamu nggak perlu penonton buat ngaku sakit. Yang kamu perlu, cuman keberanian untuk berhenti berpura-pura baik-baik aja. Bisa jadi kamu juga udah terlalu lama berdamai dengan kebohongan. Dan sekarang kamu ngerasa bingung. Ini hidup gue, atau skenario orang lain yang gue mainin. Satu hal yang jarang kita sadari, kita bukan gagal karena lemah. Kita gagal karena terlalu keras menyangkal luka. Dan waktu kamu akhirnya berani ngaku, "Iya, gue ada bagian yang rusak." Itu bukan tanda akhir, itu pintu. Masuk ke ruangan yang selama ini kamu kunci rapat. Mungkin berdebu, mungkin gelap. Tapi disitulah versi paling jujur dari dirimu disimpan. Ngakui kerusakan itu bukan berarti kamu kalah. Itu artinya kamu siap belajar. Siap menyusun ulang puzzle hidup yang berantakan dengan cara yang baru, bukan tambalan dari kepura-puraan lama. Kamu pernah lihat diri sendiri di cermin dan ngerasa asing? Bukan karena wajahmu berubah, tapi karena kamu terlalu sibuk jadi siapa yang orang mau, sampai lupa siapa kamu sebenarnya. Kadang kamu ngelakuin kesalahan yang sama, bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu nggak tahu cara memaafkan diri sendiri. Dan terus nyoba kabur dari luka lama yang belum kamu obati. Tapi nggak semua luka harus dihapus. Ada yang perlu dilihat, dipahami, bahkan dibiarkan sembuh pelan-pelan, tanpa diburu-buru buat jadi kuat lagi. Jadi kalau malam ini kamu duduk sendirian, dan muncul satu suara kecil di kepala kamu yang bilang, "Kok gue gini terus ya?" Jangan buru-buru nolak. Dengarkan. Peluk. Akui. Karena kadang, versi terbaik dari diri kita justru muncul setelah kita berani bilang, "Gua rusak." Dan itu bukan kelemahan. Itu titik balik. Titik tempat kamu mulai membangun ulang, dengan fondasi yang lebih jujur. Bukan buat orang lain, tapi buat kamu sendiri. Kalau kamu masih di sini, dengar baik-baik. Yang rusak itu nggak harus dibuang. Kadang cukup diakui, supaya bisa dibenahi. Poin kedua, bangun ulang dirimu, tapi dengan fondasi yang baru. Membangun ulang hidupmu itu bukan soal nyari versi paling sempurna dari dirimu, tapi nyari versi paling jujur. Kalau kemarin kamu jalan dengan pondasi yang retak, penuh tekanan,
dan disusun berdasarkan apa kata orang, hari ini kamu dikasih pilihan. Mau terus tambal sulam biar terlihat utuh, atau kamu mulai dari awal. Meskipun itu berarti harus hancur dulu. Tapi hancur yang disengaja, bukan yang pasrah. Lalu pelan-pelan kamu susun ulang. Bukan karena dunia bilang harus, tapi karena kamu mulai sadar, kamu nggak bisa terus jadi figuran dalam hidupmu sendiri. Masalahnya, saat seseorang bangkit, orang-orang di sekitarnya belum tentu siap. Ada yang bilang, "Ih, kamu berubah ya?" Padahal, bukankah itu memang tujuan kita? Yang nggak pernah kita bahas secara jujur adalah ini. Banyak orang yang hidup bukan karena mereka pengen, tapi karena mereka takut dibilang salah arah. Takut dianggap sok-sokan berubah. Takut dipertanyakan, emang kamu siapa sekarang? Lucunya, justru ketika kamu beneran tahu siapa kamu, mereka mulai nggak kenal kamu lagi. Makanya sebelum kamu mutusin bangkit, tanya lagi ke diri sendiri. Kamu mau jadi siapa kalau nggak ada yang nonton? Nggak ada validasi, nggak ada penonton, nggak ada yang peduli. Cuman kamu dengan waktu yang terbatas. Kebanyakan orang memulai ulang hidup, tapi tanpa benar-benar meriset. Cuman ganti gaya hidup, tapi nggak pernah berani nyentuh motif di baliknya. Seperti mindahin barang-barang dari rumah lama ke rumah baru, tapi tetap dengan debu dan rusaknya. Dan kita sering salah paham soal perubahan. Kita kira makin cepat berubah, makin hebat. Padahal, yang cepat belum tentu kuat. Banyak orang kelihatan berubah, tapi sebenarnya cuma ganti topeng. Mungkin kamu pernah ngerasain itu. Kamu udah jadi baru, tapi kok tetap ngerasa kosong. Bisa jadi kamu membangun ulang dirimu, tapi tetap di atas fondasi luka lama. Dan itu yang nggak pernah diajarin. Kamu bisa ganti semua di luar, lingkungan, pekerjaan, bahkan nama sekalipun. Tapi kalau luka-luka lama itu masih kamu bawa, kamu cuma akan menciptakan versi baru yang tetap punya lubang yang sama. Membangun ulang berarti berani menanyakan ulang segalanya. Benarkah kamu bangkit karena sadar? Atau karena situasi maksa kamu? Benarkah kamu bahagia dengan jalurmu sekarang? Atau kamu cuma lelah jadi korban? Dan ini bagian yang agak pahit. Mungkin kamu nggak benar-benar siap bangkit. Karena buat sebagian orang, nyaman jadi korban itu ada rasanya. Selalu ada alasan, selalu ada simpati, selalu ada penyangkalan yang bisa dijadikan tameng. Tapi semua itu cuma bikin kamu stuck di cerita yang sama, dengan ending yang juga kamu tahu nggak bikin kamu bangga. Bangun ulang itu bukan soal ganti nama jadi new me di bio Instagram, tapi soal keputusan dalam sepi, dalam malam-malam yang bikin kamu pengen menyerah tapi tetap milih buat lanjut, meski nggak ada yang tahu. Dan jangan buru-buru nyari hasil. Kadang kamu nggak langsung merasa healing, kadang kamu justru merasa lebih hampa di awal. Itu wajar. Karena kamu melepaskan identitas lama yang udah bertahun-tahun kamu pakai. Mungkin kamu bakal ngerasa asing dengan dirimu sendiri. Tapi itu bukan berarti kamu salah jalan. Itu tandanya kamu sedang menata ulang arah. Bayangin kamu tinggal di kota baru, nggak ada yang kenal kamu. Nama baru. Latar baru. Apa yang pertama kamu bangun? Kebaikan? Kedamaian? Atau pengakuan? Dan kalau kamu bisa hapus semua luka, apa kamu yakin kamu akan tetap jadi pribadi yang kamu banggakan sekarang? Karena bisa jadi, luka-luka itu adalah alasan kenapa kamu tumbuh. Dan kalau semuanya kamu hilangkan, kamu bukan cuma kehilangan trauma, tapi juga kehilangan jejak tentang siapa kamu dulu, dan sejauh apa kamu udah melangkah. Jadi bangun ulanglah dengan sadar. Bukan karena kamu ingin tampil hebat, tapi karena kamu ingin hidup dengan utuh. Dan kalau suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan bilang, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena akhirnya aku berani jujur soal apa yang penting buatku. Kalau kamu masih bingung harus mulai dari mana, mungkin jawabannya bukan nyari cara baru, tapi berhenti ngulang cara lama yang kamu tahu nggak pernah berhasil. Dan jangan lupa satu hal, kamu nggak perlu izin buat berubah. Kamu cuma butuh niat yang cukup tulus untuk akhirnya berkata, sekarang gue mau jadi versi yang nggak lagi sembunyi. Poin ketiga, ambillah tanggung jawab. Kita semua pasti pernah berdiri di depan cermin, melihat wajah kita sendiri, dan ingin bilang, bukan salahku. Kadang kita berharap ada seseorang atau sesuatu yang bisa jadi alasan. Ekonomi, masa lalu, lingkungan, bahkan Tuhan. Semua hal yang lebih besar dari kita, yang bisa kita tuding diam-diam, supaya kita nggak perlu merasa bersalah. Tapi sekarang, di titik ini, coba tanya.
Seberapa sering kamu merasa stuck bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena kamu belum berani bilang, ya ini tanggung jawabku? Mengambil tanggung jawab itu nggak glamour, nggak viral, dan nggak selalu kelihatan heroik. Tapi dia satu-satunya gerbang ke arah perubahan yang sejati. Karena selama kamu masih merasa hidupmu ditentukan orang lain, kamu akan terus menunggu, bukan bertindak. Kamu mungkin pernah mikir, kalau saja waktu itu dia nggak ninggalin gue. Atau, kalau aja dulu gue lahir di keluarga yang berbeda. Tapi faktanya, tidak peduli apa yang sudah terjadi. Kamu tetap punya peran dalam menentukan apa yang terjadi berikutnya. Lucunya, banyak orang merasa tanggung jawab itu beban. Padahal justru sebaliknya. Tanggung jawab itu kebebasan yang sesungguhnya. Karena ketika kamu bilang, ini urusan gue, kamu juga bilang, dan gue bisa mengubahnya. Kita udah kebanyakan mendengar cerita tentang mereka yang terluka, tapi tetap kuat. Tapi jarang kita dengar cerita tentang orang yang bilang, aku yang bikin hidupku berantakan, dan aku yang akan beresin. Karena itu nggak seksi, tapi justru itu yang paling jujur. Seperti yang kita singgung sebelumnya, lingkungan bisa pengaruhi arah. Tapi arah tetap kamu yang tentukan. Kamu bisa berdiri di tengah badai atau angin ribut, dan tetap bilang, gue yang pegang kemudi. Ada penelitian dari Stanford tentang locus of control. Intinya, orang yang percaya mereka bisa mengendalikan hasil dari hidup mereka sendiri, cenderung lebih sehat mentalnya, lebih gigih, dan lebih puas dengan hidupnya. Bukan karena mereka nggak punya masalah, tapi karena mereka sadar masalah itu harus diselesaikan, bukan diwariskan. Dan ya, kadang menerima bahwa ini salahku tuh pahit banget. Tapi jauh lebih berguna daripada hidup dalam ilusi bahwa kamu hanyalah korban abadi dari keadaan. Pernah nggak kamu sadar bahwa kamu udah terlalu sering menyalahkan masa lalu? Terlalu sering menyebut nama orang lain dalam cerita kegagalanmu. Sampai akhirnya kamu jadi aktor figuran di film hidupmu sendiri. Kalau sekarang kamu lagi merasa hidupmu kacau, coba berhenti sebentar. Bukan untuk ngeluh, tapi untuk nanya, bagian mana dari kekacauan ini yang aku ikut andil membentuknya? Jawabannya nggak perlu diumumkan, nggak usah dibikin status panjang. Cukup diakui dalam hati, karena perubahan besar sering dimulai dari pengakuan kecil yang kamu ucapkan dalam diam. Dan jangan salah, mengakui kesalahan itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu udah cukup dewasa untuk bilang, aku bisa lebih baik dari ini. Dan kalau kamu bisa bilang itu, kamu udah satu langkah lebih jauh dari mereka yang masih nyari kambing hitam tiap hari. Bayangin kamu lagi duduk sendiri, malam sunyi, nggak ada suara kecuali detak jam dinding. Kamu lihat dirimu sendiri di bayangan jendela. Lalu kamu tanya, apa aku udah benar-benar jujur sama diriku sendiri? Kalau jawabannya belum, nggak apa-apa. Karena hari ini pun bisa jadi awal kamu mulai tanggung jawab atas semuanya. Bukan buat menyiksa diri, tapi buat ngambil kendali. Hidup ini bukan soal siapa yang paling enggak pernah jatuh, tapi siapa yang paling cepat bilang, oke, ini salahku, dan ini langkahku selanjutnya. Kamu boleh pelan, kamu boleh takut, tapi kamu harus mulai, karena nggak ada jalan yang benar-benar bisa kamu bangun kalau kamu nggak berdiri dulu di atas tanah yang kamu klaim sebagai milikmu sendiri. Poin keempat, kembangkan kedisiplinan, bukan hanya motivasi. Coba bayangin ini, kamu bangun pagi, mata masih berat, badan masih dingin, dan suara alarm masih terngiang-ngiang. Kamu tahu kamu punya daftar hal yang harus dikerjakan hari ini. Tapi otakmu bilang, tunggu dulu, moodnya belum dapet. Dan kamu tahu apa yang terjadi setelah itu. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, mengambil tanggung jawab bukan cuma soal menerima kenyataan, tapi juga soal bertindak. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih teknis tapi sering diremehkan. Konsistensi. Disiplin. Kata yang nggak terlalu keren, nggak trending, nggak viral, tapi diam-diam menyelamatkan kamu dari hidup yang berputar-putar di tempat. Masalahnya, banyak dari kita hidup dengan sistem yang salah. Kita menunggu semangat datang dulu, baru bergerak. Padahal, semangat itu kayak tamu musiman, datang dan pergi sesuka hati. Kadang dia mampir, kadang enggak. Dan kalau kamu hanya bergerak saat dia datang, ya kamu bakal jalan setahun, tapi cuma menempuh jarak seminggu. Lucu ya, kita bisa scroll media sosial berjam-jam tanpa diminta, tapi nulis 5 paragraf aja harus nunggu inspirasi dari langit. Kenapa ya? Karena otak kita suka yang gampang, yang cepat, yang langsung kasih rasa enak. Sementara disiplin, dia kayak olahraga. Nggak enak di awal,
tapi hasilnya bikin kamu bersyukur nanti. Sekarang, coba jujur ke diri sendiri. Kamu benar-benar pengen berubah, atau kamu cuma kecanduan euforia dari awal yang baru? Banyak orang bukan nggak tahu harus mulai dari mana. Mereka cuma nggak tahan sama bagian terus-menerus melakukannya. Di budaya yang sering ngajarin kita untuk jalanin aja, disiplin sering disalahpahami sebagai sesuatu yang kaku, dingin, terlalu terstruktur. Padahal, disiplin bukan soal jadi robot. Disiplin itu soal menghormati dirimu sendiri. Kamu janji sama diri sendiri mau jadi lebih baik, ya buktikan. Coba lihat sekeliling kamu. Ada berapa banyak orang yang niatnya bagus, tapi hidupnya nggak kemana-mana. Mereka tahu harus bangun pagi, tahu harus baca buku, tahu harus makan sehat. Tapi mereka nunggu semangat datang. Dan semangat itu nggak datang. Karena dia bukan bos, dia cuma bonus. Sebuah studi menarik dari The British Journal of Health Psychology bilang, orang yang mengandalkan rencana dan kebiasaan memiliki kemungkinan 91% lebih tinggi untuk mencapai tujuan olahraga harian dibanding orang yang hanya mengandalkan motivasi. Bukan karena mereka lebih bersemangat, tapi karena mereka lebih teratur. Kamu boleh aja punya mimpi besar,